Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu yanbaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Idzil ilmu wal amalu bil iqtida'i syar'i dalalah. Ayyuhal waladu hay eling-eling anak. Yang bagi sayukjo laka kadwe siro opo ayyakuna yento ono opo qauluka ucapan siro wa fi'luka lan penggawean siro iku muwafiqon kang nocoki lisyar'i maring syariat. Idzil ilmu krono utawi ilmu. Idzil ilmu krono utawi ilmu wal amalu lan amal. Bila tidak syar'i kelawan tanpa manut syariat. Bila tidak syar'i kelawan tanpa manut syariat iku dolalatun kesasar. Iku dolalatun kesasar. Wa yambagi lan sayukjo lakah kadwe siro opo alla tagitarro yento ora kebujuk sapa sira. Yento ora kebujuk sapa sira bisyathi kelawan penggawe kang aneh-aneh. Bisyathi kelawan penggawe kang aneh-aneh. Wa tammatis sufiyati tegese perkara aneh wong kang bangsa tasawuf. Wa tammatis sufiyati tegese perkara aneh wong kang bangsa tasawuf. Li anna suluka hadzat tariqi krana sak temene ngambah ikilah dalan. Krono sak temene ngambah ikilah dalan iku yakunu ono opo suluka hadat torik iku bil mujahadati kelawan merangi hawa nafsu. Iku bil mujahadati kelawan merangi hawa nafsu. Wa qad'i syahwatin nafsi lan mutus syahwati nafsu. Wa qatli hawaha lan mateni hawane an-nafsi. Wa qatli hawaha lan mateni hawane an-nafsi bisayfir riyadati kelawan pedang kang yoiku riyadah. Bisayfir riyadati kelawan pedang kang yoiku riyadah. La bitom mati ora kelawan piro-piro penggawe kang aneh-aneh. Watur hati lan piro-piro penggawean kang tanpa guna.
wa turhati lan pira-pira penggawean kang tanpa guna. Wa'lam lan weruwa sapa sira annal lisana ing satemene lesan al mutlaqah kang den culaken wal qalbah lan ati al mutbaqah kang den tutupi al mamlu'ah kang den kebai bil ghaflati kelawan lali wasyahwati lan syahwat iku alamatus syaqawati tandane cilaka. Fa idza lam taktul moko ing dalem nalikane ora mateni sapa sira an nafsah ing nafsu bisidqil mujahadati kelawan bendere mujahadah falayyahya moko ora bakal urip apa qalbuka ati sira bi anwaril ma'rifati kelawan pira-pira cahayane ma'rifat kelawan pira-pira cahayane ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, yang bagi laka ayyakuna qauluk wa fi'luk muwafiqan lisyar'i. Sebaiknya ucapanmu dan perilakumu semua itu harus sesuai dengan syariat. Perilaku dan ucapan yang harus muncul daripada diri kita semuanya harus dipertimbangkan bimizanis syar'i, dengan timbangan syariat. Apa yang menurut syariat itu jangan sampai muncul dari kita, maka jangan kita keluarkan, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Kenapa kok kita hendaknya harus mempertimbangkan ucapan dan perbuatan dengan pertimbangan syariat? Karena ilmu dan juga amal jika tidak dipertimbangkan dengan syariat atau tidak mengikuti aturan syariat, maka dolalah, akan tersesat. Contoh seperti kemarin kita ingin menghukumi sholat adalah sebuah ketaatan terhadap Gusti Allah, namun kita tidak tahu bahwa sholat itu ada aturannya. Sholat itu tidak boleh menggunakan pakaian yang digosok. Ternyata kita sholat namun menggunakan pakaian gosokan. Maka yang sebelumnya menurut kita sholat itu ibadah, tapi pada kenyataannya dengan cara kita yang tak sesuai syariat itu, sholat menjadi maksiat. Itu gara-gara perilaku kita tidak sesuai syariat. Ada anak yang puasa, ingin melakukan puasa, ini contoh. Katakan di situ ada seorang istri ingin rajin ibadah, kemudian dia itu setiap hari puasa, atau dia melakukan puasa Daud, sekarang puasa besok ndak, besoknya puasa, besoknya lagi ndak, seterusnya. Saking rajinnya sampai dia ndak mau dibilangin oleh suami. Kata suami, "Dek, jangan puasa." Kenapa? Karena saya punya jatah. Bagaimana jika saya pengen di waktu yang tidak bisa ditentukan? Kata sang suami, kata istri, "Oh, enggak mas, saya mau taat, saya mau dekat dengan Allah, saya mau jadi ahli ibadah."
Akhirnya puasa tanpa izin dari sang suami. Sebelumnya yang menurut keyakinan sang istri, puasa itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi karena perbuatannya itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu dengan melanggar perintah suami atau aturan suami, itu berubah bukan ketaatan kepada Allah tapi maksiat kepada Gusti Allah. Secara bentuknya atau surahnya sama, padah apa sah, sesitong sesuai ban syariat, norok ke aturan, lakinah misalkan, ini contoh, maka itu betul. Jika dilakukan itu puasa mendekatkan diri kepada Allah, karena itu ibadah. Dalam contoh yang satunya, dia itu puasa tapi tak oleh izin dari sang suami. Berarti aturan syariatnya harus dapat izin. Puasa sunnah ini. Nadilalah suami tidak ngizinin, dia tetap memaksakan diri untuk berpuasa, maka percuma, dolalah, akan tersesat tujuannya. Yang sebelumnya ingin semakin dekat dengan Allah, justru dengan tindakan yang semacam itu malah jauh lagi dari Gusti Allah. Jadi perlu pertimbangan syara itu perlu. Cocokkan amal kita, ilmu kita dengan syariat itu penting banget. Padah dengan diberi kita ketika ingin menghukumi OTOT. Kita harus tahu dulu OTOT itu apa dan seperti apa. Karena tidak mungkin kita menghukumi sesuatu sebelum kita tahu sesuatu tersebut. OTOT rasanya manis. Ternyata yang dimaksud oleh orang tadi itu bukan OTOT. Apa? Misalkan klepon cedot. Kan lain barang, lain hukumnya. Syarat untuk menghukumi harus tahu terlebih dahulu. Paham ya? Dan itu harus mempertimbangkan syariat semua. Wa yanbaghi laka alla taghtarra bisyarhi wa tammatis sufiyah. Kemudian kalian juga jangan sampai tertipu dengan ucapan aneh-aneh atau perilaku aneh-aneh yang muncul dari ulama tasawuf. Kalau sampean mendapatkan beberapa hal yang aneh dari ulama tasawuf, contoh misalkan seperti karomah, badah ulama tasawuf, waliyun min awliyaillah, bisa sholat di atas pohon misalkan. Anda itu jangan sampai tertipu dengan itu. Artinya dengan cara sampian itu meniru dia sholat di atas pohon. Perilaku yang aneh dari beliau atau ucapan-ucapan dari beliau yang aneh-aneh, satu kali kata langsung jadi. Besok akan ada orang mati, besoknya ada betul orang mati. Omongannya aneh-aneh tapi betul terjadi. Jangan niru-niru semacam itu. Kenapa? Karena para wali, ulama-ulama tasawuf mendapatkan derajat yang semacam itu dengan mujahadah, merangin hawa nafsu. Kalau benterakat kena. Beliau para wali dibalik keistimewaannya itu ada proses yang begitu besar dan begitu rumit. Kita jangan meniru dohirnya, tapi prosesnya yang harus kita ikuti. Paham maksudnya? Ada wali bisa lewat di atas air sampai ingin ikut-ikutan jadi sakti, sehingga setiap hari belajar bagaimana sekiranya bisa jalan di atas air. Bukan itu tugas kita.
proses yang dimiliki untuk mencapai makom yang semacam itu, prosesnya kita tiru. Ternyata di balik karomah itu ada mujahadah. Setiap hari, setiap waktu wali itu pasti merangin nafsu. Dan itu yang sulit, karena merangin hawa nafsu wa qat'i syahwah atau wa qat'i syahwatin nafsi. Memutus keinginan-keinginan yang merajalela dari nafsu. Bahkan di situ membunuh hawa nafsu. Dan ini tidak mudah. Memutus hawa nafsu itu jauh lebih berat dibanding puasa. Mensampean apa sah nikah kerogun modal tak ngakan. Nafsunya hanya terbatas masalah perut dan di bawah perut. Tapi nanti kalau hawa nafsu ini secara mutlak keseluruhan yang berkaitan dengan hal-hal duniawiyah itu harus kita kekang. Jangan kita ikuti. Dan inilah salah satu bentuk perjuangan mereka yang membuahkan hasil, yaitu sebuah makom yang begitu besar, yang sulit untuk ditiru oleh kebanyakan orang. Yang sulit apanya? Perjuangannya. Makanya sangat masyhur di situ disebutkan al-istiqomatu ainul karomah. Istiqomah itu adalah kahanane ya karomah. Oning kahanan sampai kahanan itu zatnya. Istiqomah itu ya karomah. Paham nggih? Istiqomah itu karomah. Artinya dengan kita istiqomah melakukan sebuah proses yang berat, merangin hawa nafsu, kemudian kita tidak pernah berhenti untuk demikian itu sudah jadi karomah. Kenapa? Karena itu yang jauh lebih sulit dibandingkan karomah itu sendiri yang kita pahami secara surahnya, bentuknya. Ada orang bisa terbang misalkan, ada orang bisa berjalan di atas air, ada yang sholat di atas dedaunan misalkan. Itu hanya sebagian kecil daripada karomah. Kalau karomah yang betul-betul besar, yang sulit diraih oleh banyak orang adalah al-istiqomah. Dalam ungkapan yang lain, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah ini lebih bagus, lebih baik dibandingkan 10 kehormatan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Oleh karena itu, itulah yang harus kita tiru, perilaku dan proses yang dilalui orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah. Kalau sampean ingin seperti ulama, mendapat banyak kemuliaan seperti para ulama, jangan tiru gayanya saja. Ulama-ulama itu ketop gayanya, cara duduknya, pakaiannya pakai sorban, ganteng. Yang ditiru hanya itu saja. Kemudian punya modal dikit langsung beli sorban, beli jubah ke Arab-Araban, beli tasbih, sekiran tasbih tak pada ben selain ngapa? 1 biji tasbihnya apa duit cetak raja misalkan. Jadi sekali wirid butuh 10 orang untuk pegang tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Repare pada beli misalkan. Senyaman serban atau ridanya, selendangnya yang biasa ditaruh, panjang sampai bedel 5 orang senekuk misalkan. Gayanya pancen betul masuk jadi ulama sudah. Tapi perilakunya, ucapannya, perbuatannya sama sekali tidak mewakili sedikit pun para ulama. Nah, ini yang salah, paham ya? Kalau hanya sekedar hasil yang kita tiru, siapapun pasti bisa.
hasil itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi cerminan gitu ya. Ya sama dengan tadi penampilan itu jangan sampai sampean fokus ke sana. Tapi proses untuk mendapatkan semua itu yang harus sampean ikuti. Makanya ada satu ungkapan yang masyhur, jangan tiru orang-orang yang sukses, tapi tirulah proses di balik kesuksesan mereka. Jangan meniru gayanya orang sukses, tapi derita, perjuangan, riyadah daripada orang yang sukses itu yang harus kita tiru. Terodati ulama, ya belajar sampean. Ingin dapat mulia, ya harus hina dulu sampean. Jangan sombong. Harus menghinakan diri dulu. Ingin disuruh-suruh, ingin diperintah, ingin diatur, itu nanti efeknya akan membuat sampean mulia. Contohnya seperti apa? Ya karena santri itu hina, kena. Jadi santri itu hina. Ingin tidur sulit, dapat bel waktu kegiatan, disuruh-suruh toh, dan harus nerima hati. Dan nanti kalau sudah sampai terbiasa dengan proses yang pahit demikian, maka kemuliaan akan diberikan oleh Gusti Allah kepada kita. Bisayfir riyadah la bitamati wat turhad. Jadi semua keistimewaan yang muncul dari as-sufiyah, ulama-ulama tasawuf, itu bisa diraih dengan riyadah, terakan. Ini yang sulit untuk pejuang-pejuang ilmu di zaman sekarang. Siapakah dia? Bukan hanya pada santri saja, guru juga kena afat semacam ini. Petaka akhir zaman itu merata. Semua kalangan kena. Santri kena, guru juga kena. Ini kena akhir zaman. Afatnya apa, Pak? Atau malapetaka akhir zaman itu apa? Yang merajalela sekarang adalah adamur riyadah. Tidak adanya riyadah ataupun terakan. Banyak santri ingin cerdas secara spontan. Banyak mangken nikah santri terotuli pinter dalam waktu yang singkat. Pakai beberapa sistem, metode bagaimana sekiranya cepat bisa, cepat bar, cepat selesai, cepat boyong dari pondok. Inilah kekurangan di zaman sekarang. Padahal lamanya waktu belajar, di setiap waktu yang kita sulit menghadapinya, ada banyak perjuangan di sana, ada banyak rintangan dan kesulitan di sana. Semua itu mamlu'atun bil barokah, dipenuhi dengan keberkahan. Mangkan santri lambo nikah, sedang kadang abid beri pondok, maka tauning pleman banyak sedetih. Kenapa? Karena lamanya waktu dalam berjuang dengan beberapa kesulitan itu diliputi oleh banyak keberkahan. Saya teringat betul debun datang kiai. Saya akuin di pondok saya dulu ada sistem kilatan. Ada dua sistem, kilatan dan tarbiyah. Kilatan itu yang sistem cepat, tapi kiai tidak setuju. Kiai saya itu tidak setuju dengan ngaji yang super cepat. Cepat faham, cepat bisa, cepat selesai, itu tidak berarti setuju. Kenapa? Karena lamanya waktu, barokah lamanya waktu itu yang hilang nantinya. Riyadahnya yang kurang. Ini santri kudu ngopeni nongku aja, ndak remeh sekiran paham, ndak remeh sekiran bisa hafal, ndak remeh sekiran hafalan yang sudah dihafal tetap masih melekat pada dirinya. Itu butuh perjuangan. Payah, maksudnya itu kan. Intinya ngaji itu kudu payah. Makanya ada satu kata-kata yang pantas mungkin untuk zaman sekarang. Riyadoe santri
kanggo zaman akhir sing paling apik iku kerasan teng pondok. Kata santri se paling mantep neng akhir zaman akadi mungkin yaitu kerasan di pondok itu sudah jadi riyadhah kan. Karena untuk zaman dulu mengkrogun pernato tanpa berjuang, mengkrogun pernato tanpa berjuang itu ndak ada apa-apanya santri. Tapi karena makin minimnya keinginan atau himmah yang begitu tinggi untuk menjadi santri itu sangat minim sekarang. Pokok pinter, ngajinya lewat Google, YouTube, Facebook dan seterusnya, IG misalkan. Lah sehingga bisa disimpulkan pokok mangken bede santri, bede nak kanak tekai, bede nang pondok, pas pernah bede pondok nika pon riyadhah sebadeng mapan. Nyaman sampean bede pondok, nyaman sampean. Itu sudah menjadi riyadhah di zaman sekarang. Siapa yang mengatakan itu? Ba'dil ulama. Sebagian kiai itu ada yang demikian. Kesimpulannya itu ya. Wa'lam anna al-lisan al-mutlaq wal qalb al-mudbaq al-mamlu'a bil ghaflah wasyahwati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.